Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Indana Zulfia Pahlevi. I'm from TBI 5E. I want to explain about aliran-aliran filsafat pendidikan. Oke guys, jadi di sini saya akan menjelaskan aliran-aliran filsafat pendidikan. Jadi aliran-aliran filsafat pendidikan itu mencerminkan berbagai pandangan mengenai tujuan, proses, esensi pendidikan. Jadi setiap aliran itu menawarkan pendekatan yang berbeda terhadap bagaimana siswa harus belajar, bagaimana guru harus mengajar, dan apa yang harus menjadi fokusnya pendidikan. Nah, di sini juga ada aliran-aliran utama dalam filsafat pendidikan. Ada beberapa, ada 7. Jadi yang pertama itu perennialisme, yang kedua esensialisme, yang ketiga itu progresivisme, yang keempat rekonstruksisionisme, yang kelima eksistensialisme. Terus yang keenam itu ada konstruktivisme, dan yang terakhir itu ada humanisme. Jadi dari 7 aliran utama filsafat itu semuanya di dalamnya ada tujuan, ada pengertian, ada tokoh, dan implementasi terhadap pendidikan. Oke, di sini saya akan menjelaskan satu persatu. Saya akan menjelaskan yang pertama. Jadi yang pertama itu ada perennialisme. Perennialisme itu berpendapat bahwa pendidikan harus didasarkan pada nilai-nilai abadi dan universal yang relevan sepanjang waktu, terlepas dari perkembangan sosial dan teknologi. Nah, jadi aliran ini menekankan pentingnya studi klasik dan kebenaran yang abadi seperti filsafat, seni, dan ilmu pengetahuan. Jadi pendidikan dalam aliran ini itu bertujuan untuk membentuk karakter dan mengembangkan intelektual siswa dengan berfokus pada karya-karya besar dalam sejarah peradaban manusia. Nah, yang kedua ada filsafat esensialisme. Jadi filsafat esensialisme itu berfokus pada pengajaran keterampilan dasar dan pengetahuan inti yang dianggap sangat penting untuk setiap individu. Jadi kurikulum harus terdiri dari mata pelajaran seperti matematika, sains, sejarah, dan literatur yang akan mempersiapkan siswa untuk menghadapi kehidupan nyata. Jadi aliran ini itu menekankan disiplin, kerja keras, dan pencapaian akademik. Nah, terus filsafat yang ketiga ini ada progresivisme. Jadi progresivisme ini menekankan pentingnya pendidikan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan minat siswa. Nah, jadi ada tokoh utama aliran. Jadi ada tokoh aliran utama yang berpendapat bahwa pendidikan itu harus bersifat demokratif, interaktif, dan berorientasi pada pengalaman langsung. Jadi aliran ini mendorong pembelajaran berbasis pengalaman, di mana siswa belajar melalui aktivitas nyata dan pemecahan masalah. Nah, lanjut, yang keempat itu ada rekonstruksionisme. Jadi rekonstruksionisme ini menekankan peran pendidikan dalam membawa perubahan sosial dan politik. Jadi pendidikan itu harus menjadi alat untuk membantu masyarakat yang lebih adil dan demokratis serta mengatasi keadilan sosial. Jadi pendekatan juga sering mengaitkan pendidikan dengan kritik terhadap struktur sosial yang ada dan mengusulkan reformasi untuk menciptakan perubahannya.
Terus di sini ada filsafat yang kelima. Jadi filsafat yang kelima itu eksistensialisme. Eksistensialisme itu dalam pendidikan menekankan kebebasan tanggung jawab dan pengalaman individual. Aliran ini juga percaya bahwa setiap individu harus menekankan tujuan hidup dan pendidikan mereka sendiri. Dan pendidikan juga harus menghormati otonomi siswa. Fokus utamanya adalah pada pencarian makna pribadi dalam hidup dan menghormati kebebasan siswa dalam mengeksplorasi dunia di sekitar mereka. Terus kemudian yang keenam itu konstruktivisme. Konstruktivisme itu mengajarkan bahwa siswa membangun pengetahuan mereka sendiri melalui pengalaman dan interaksi dengan lingkungan mereka tersendiri. Menurut aliran ini juga, belajar adalah proses aktif di mana mahasiswa mengambil bagian dalam penemuan dan pembentukan pengetahuan, bukan hanya penerima informasi pasif. Guru berperan sebagai fasilitator yang membantu siswa dalam memahami dan mengorganisir pengalaman mereka. Nah, di sini ada yang terakhir. Yang filsafat terakhir itu humanisme. Humanisme itu dalam pendidikan menempatkan nilai tertinggi pada individu manusia yang mengembangkan potensinya secara penuh. Aliran ini juga menekankan pendidikan yang holistik yang meliputi aspek intelektual, emosional, sosial, dan spiritual. Jadi pendidikan humanisme ini menghargai kebebasan dan martabat setiap individu dan juga bertujuan untuk menciptakan lingkungan belajar yang mendukung perkembangan diri yang sehat. Nah guys, mengapa ada aliran filsafat pendidikan? Jadi kemunculan aliran filsafat pendidikan ini seringkali dipicu oleh kondisi kebudayaan atau kehidupan yang sedang berlangsung. Jadi di samping kemunculannya itu sebagai reaksi atau protes aliran yang satu terhadap aliran lain yang tidak mendukung terhadap perubahan-perubahan demi kemajuan dunia pendidikan. Begitu guys, kenapa ada aliran filsafat pendidikan. Nah, terus ada juga manfaat apa yang diperoleh dengan mempelajari aliran filsafat pendidikan. Nah, dengan mempelajari aliran filsafat pendidikan ini, seseorang akan semakin mandiri secara intelektual. Misalnya, melatih diri sendiri untuk berpikir kritis khususnya dalam ranah keilmuan, sehingga tidak mudah percaya. Jadi mereka itu tidak mudah percaya terhadap pendapat orang lain. Namun juga merenungkan dan mengkritis setiap pendapat atau teori yang diterima. Jadi gitu. Nah, ada juga apa penyebab munculnya aliran filsafat? Seperti yang mungkin kalian ketahui ya. Jadi filsafat itu tidak hanya memiliki satu atau dua aliran saja. Namun filsafat memiliki beragam aliran. Aliran filsafat juga muncul karena adanya perbedaan cara manusia memandang dunia dalam memandang yang sama. Begitu. Jadi kayak mungkin aku dan kamu pasti memiliki sudut pandang yang beda gitu loh. Jadi kayak saya sama kamu itu memiliki pandangan yang beda. Nah, terus apa yang terjadi jika pendidikan tanpa adanya filsafat? Jadi tanpa adanya filsafat itu teori pendidikan tidak akan terarah dengan baik. Jadi selain itu, dengan filsafat pendidikan akan lahir teori pendidikan yang berkembang menjadi ilmu pendidikan yang ilmu pendidikan yang mendalam dan
komprehensif. Nah, jadi itu guys, aliran-aliran dalam filsafat pendidikan. Jadi kita tuh harus kayak apa ya, contohnya ya tadi. Nah, jadi gitu ya guys, itu yang saya jelaskan tadi, penjelasan tentang aliran-aliran filsafat pendidikan. Nah, jadi kan kita sama manusia tuh kayak pasti beda berpendapat dong. Kayak saya berpendapat tentang ini kayak gini, tapi kamu berpendapat tentang ini tapi beda gitu. Jadi saya sama kamu itu pendapatnya berbeda-beda. Mungkin ada yang sama, cuma ada yang sama, ada yang beda juga. Nah, di sini ada bagaimana filsafat dapat membantu mengatasi masalah dan tantangan dalam dunia pendidikan. Jadi, filsafat pendidikan itu dapat membantu siswa untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritis, menganalisis informasi, terus dan mempertanyakan pemikiran mereka sendiri. Jadi ini juga dapat membantu mereka dalam menghadapi tantangan kompleks dalam kehidupan pribadi, sosial, dan profesional mereka. Nah, di sini ada juga bagaimana filsafat mampu membantu menyelesaikan masalah manusia. Nah, jadi solusinya itu adalah salah satu kontribusi utama filsafat dalam memecahkan masalah adalah melalui analisis kritis dan logis. Filsafat juga mengajarkan kita untuk berpikir secara sistematis dan kritis. Nah, kayak mengevaluasi argumen kita dan mengidentifikasi kelemahan serta kekuatan dan pemikiran kita masing-masing. Nah, terus ada juga peran filsafat dalam menyelesaikan persoalan perkembangan ilmu dalam kemajuan pendidikan kita saat ini. Nah, filsafat ini memegang peranan yang sangat penting dalam ilmu pendidikan karena filsafat juga memberikan arah dan pedoman dasar bagi upaya perbaikannya, peningkatan kemajuan dan landasan yang kokoh untuk memelihara sistem pendidikan. Nah, di sini juga ada fungsi filsafat dalam memecahkan masalah yang terjadi dalam pendidikan Islam. Dengan demikian, jadi penulisan dapat menyimpulkan bahwa kegunaan filsafat pendidikan Islam itu berfungsi untuk mengarahkan dan memberikan landasan pemikiran yang sistematik, mendalam, logis, universal, dan radikal terhadap berbagai masalah yang dapat diperoleh dalam bidang pendidikan. Yang tidak lainnya menggunakan acuan Al-Quran. Nah, di sini ada bagaimana filsafat dapat membantu kita menjadi individu yang produktif. Nah, jadi kita harus berpikir dengan kritis. Kayak filsafat itu mendorong pemikiran kritis dan penalaran analitis. Jadi ini tuh dapat membantu kita dalam membuat keputusan yang lebih baik, kayak memecahkan masalah dengan lebih efektif dan memahami isu-isu kompleks dalam berbagai aspek kehidupan. Jadi dapat juga meningkatkan produktivitas sebagai seorang individu. Nah, terus ada juga faktor apa saja nih yang mendorong timbulnya filsafat. Jadi filsafat itu muncul karena para pemikir tidak puas dengan jawaban dari pertanyaan yang tidak dapat dibuktikan dengan akal manusia. Para ahli pikir tersebut kemudian mencari jawaban dari pertanyaan-pertanyaan mendasar
tersebut melalui akal pikir mereka sehingga mendapat jawaban yang dapat diterima oleh akalnya. Oke guys, yang terakhir di sini ada kesimpulannya. Jadi kesimpulan dari aliran-aliran filsafat pendidikan ini menunjukkan bahwasannya pendidikan memiliki berbagai pendekatan dan tujuan tergantung pada pandangan filosofis yang dipegang aliran yang berbeda menekankan aspek-aspek juga yang berbeda seperti pengetahuan, pengalaman, kebebasan, atau perubahan sosial dalam mendefinisikan pendidikan yang ideal. Oke guys, maybe just all from me. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah dan banyak yang tidak dimengerti karena saya di sini juga masih berusaha untuk belajar. Thank you. Happy watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.